Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bubble Time South yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Agnia Nadifa, dan ada Elisa Kristianti Wisan, dan ada Khalidah Hasna, dan ada Fiani Yuliasari. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami. Boleh langsung dimulai aja. Ya. Dari profil perusahaan. Bubble Time Shop adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri sabun organik. Tanggal berdiri Bubble Time Shop ini pada tanggal 22 Desember 2020 karena masih banyak produksi sabun yang dapat merusak lingkungan. Juga yang lebih parah dapat menimbulkan efek samping pada kulit karena penggunaan bahan yang sintetik. Maka dari itu kami merencanakan akan membuat sabun organik yang terbuat dari bahan-bahan alami yaitu seperti minyak zaitun, cocoa oil, sea butter, oil essence, dan pewarna alami dari buah-buahan ataupun sayuran yang aman bagi lingkungan dan tubuh manusia. Dan juga dengan memanfaatkan buah-buahan ataupun sayuran untuk memberi warna dan menambahkan khasiat pada produk sabun kami. Untuk bisnis yang akan kami buat juga akan dapat membantu petani di sekitar lingkungan kami. Belum, Fit. Sorry. Akan membantu petani di sekitar lingkungan kami dalam membeli bahan-bahan dasarnya. Perusahaan ini berlokasi tepatnya di Jalan Bukit Raya 4, nomor 12, Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Owner dari Bubble Time Shop ini terdiri dari 4 orang, yaitu Agnia, dan ada Elisa, Holida, dan Viani. Dalam pendirian bisnis sabun organik ini kami memikirkan beberapa timbangan terhadap manfaat baik bagi sosial dan ekonomi lingkungan. Untuk prospek pasar yang kami pilih adalah pria dan wanita baik remaja sampai dewasa yang menyukai produk dari bahan alami. Boleh di next week. Untuk visi dari Bubble Time Shop ini memberikan produk sabun yang alami dan nyaman di kulit dengan memberikan kualitas yang maksimal dalam hal produksi dan pelayanan kepada pelanggan kami. Untuk misi Bubble Time Shop sendiri ini dari membuat produk sabun organik yang terbuat dari bahan yang aman, itu seperti yang tadi sebelumnya sudah disebutkan seperti minyak zaitun dan pewarnanya pun dari bahan-bahan alami seperti buah-buahan atau sayuran. Terus desain yang menarik dan wangi yang tahan lama di kulit. Yang kedua, misi dari Bubble Time Shop ini adalah memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian produk yang tersedia di berbagai e-commerce. Dan misi ketiga kami ini adalah melayani konsumen agar merasakan kenyamanan dan dalam melakukan order dalam Bubble Time Shop ini. Dan next week. Oke, lanjut segmen pasar dari Bubble Time ini adalah B2B. Nah, untuk B2B itu ada B2B yang akan kita berikan kepada orang yang akan menikah untuk menjadi souvenir, dan kedua sebagai penyuplai sabun untuk hotel. Dan untuk B2C-nya, ketika kita kapasitasnya berlebih, kita bisa menjual itu kepada perorangan, baik melalui e-commerce atau COD gitu ya. Terus wilayah pemasaran ya, karena di sini kami masih mahasiswa semester 6 ketika nanti mulai berjualan, dan belum terlalu banyak karyawannya karena kami hanya akan menambah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya berapa orang yang akan ditambahkan untuk sebagai pekerja di Bubble Time ini. Cakupan wilayah pemasaran kami hanya di sekitar Bandung saja, tepatnya kayak Cimahi, Ciwaruga, atau Bandung Kota seperti itu, karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dan transportasinya sih. Terus target pasar kami remaja gitu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Agnia, yang mempunyai seperti asma gitu-gitu, yang memiliki kulit sensitif, dan yang ingin menikah untuk lelaki perempuan yang ingin menikah di kota Bandung gitu, atau di luar kota Bandung juga bisa, tapi akan kami kirim lewat ekspedisi tentunya, dan semua gender baik laki-laki atau perempuan bisa membeli produk dari kami gitu. Nah, jumlah produksinya
target produksi yang kami tentukan itu 500 piece. Apabila dihitung dalam jangka waktu 1 tahun, maka kami akan memproduksi 6.000 piece sabun batang organik. Lanjut, jumlah produk sejenis itu sebenarnya ada 2, The Soap Story salah satunya. Nah, untuk kapasitas produksi pesaing ini kami masukkan The Soap Story. Mereka itu membuat sabun sebanyak 100 piece per bulan. Nah, untuk per tahunnya itu 1.200. Terus pangsa pasar. Nah, untuk pangsa pasar bisa dilihat di sini ya, jumlah market share pada tahun pertama sebesar 2%, 2,4%, untuk tahun kedua sebesar 2,8%, untuk tahun ketiga sebesar 2,14%, untuk tahun keempat sama dengan 2,24%, dan untuk tahun kelima 2,38%. Di sini kita hanya membuat selama 5 tahun gitu untuk planningnya. Terus strategi pemasaran untuk produk-produk sendiri tentunya akan kami kemas dengan menarik, dengan dengan kekinian gitu untuk si sabunnya. Terus kami juga akan membuat semacam hampers gitu atau gift box gitu yang unyu-unyu gitu biar bisa menarik pasar B2C kami, ataupun ketika nanti dijual untuk sebagai souvenir untuk orang yang menikah gitu ya, akan kami kemas semenarik mungkin agar si penerima souvenir itu merasa wah gitu. Terus untuk harga, tentunya harga yang kami tawarkan itu lebih murah dibandingkan dua pesaing kami. Nanti akan dijelaskan harganya oleh teman saya yang lain. Nah, untuk promosi kami akan mengoptimalkan media sosial kami seperti berinteraksi dengan followers di Instagram Story dan membuat giveaway, terus kayak mengikuti IG Ads gitu-gitu untuk merich banyak audiens. Dan untuk distribusi bisa kami sendiri melalui COD, tapi kalau itu berada di luar jangkauan kami juga boleh, tapi kami akan menggunakan distribusinya menggunakan pihak ekspedisi seperti JNE, JNT, Secepat, dan lain sebagainya. Nah, untuk budget perkiraan penjualan pada tahun pertama 2021 tahun ini, rencananya kami akan membuat 4.500 unit dengan seharga 20.000. Nah, itu tuh berjumlah pada tahun pertama perkiraan penjualannya akan berjumlah 90 juta, dan pada tahun kedua itu kami akan memproduksi sebanyak 4.650 unit dan harganya kami naikkan 500.000 tiap tahun, akan kami naikkan 500.000 maksudnya 500 perak tiap tahun, akan kami naikkan 500 perak. Maka pada tahun kedua akan berjumlah penjualannya 95.325.000, dan pada tahun ketiga kami akan membuat 4.800 unit dengan harga 21.000, maka jumlahnya akan 100.800.000, dan pada tahun keempat sebanyak 4.950 dengan harga 21.500, maka jumlah budget perkiraan penjualannya 106.425.000, dan pada tahun kelima kami akan menjual sebanyak 5.100 piece dengan harga 22.000 per piece, dan akan menghasilkan perkiraan budget penjualan sebesar 112.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai produksi dan operasi. Yang pertama adalah untuk bagian produksi. Dari bagian produk maksudnya, dari produknya itu memiliki ciri-ciri produk. Yang pertama, sabun batangan tentu saja. Dan yang kedua adalah terbuat dari bahan organik, seperti yang sudah disebutkan berkali-kali oleh kedua teman saya. Kemudian tidak mengandung bahan kimia, tidak meredakan kulit kering dan sensitif. Dapat meredakan kulit kering dan sensitif. Untuk kegunaan utama produknya sendiri, dapat membersihkan dan melembabkan debu dan kotoran di dalam tubuh. Selanjutnya, untuk proses produksinya sendiri bisa kita lihat di sini ya, cukup sulit tapi tidak sulit juga gitu. Jadi tengah-tengah. Pertama, kita menentukan alat dan bahan apa saja yang diperlukan, kemudian kita membeli alat dan bahannya. Untuk bahan alatnya sudah cukup tidak terlalu sulit juga untuk dijangkau. Kemudian kita memproduksi sabun sendiri dengan kuantitas yang sudah ditentukan.
kemudian melakukan quality control sebelum membungkus produk, kemudian membungkus produk dengan packaging yang aman dan menarik tentunya, kemudian produk siap untuk diperjualbelikan di pasaran. Selanjutnya, berikut ini ada rencana operasional yang sudah ditentukan, bisa kita lihat ya dari tahun 2021 sampai dengan 2025 untuk angka dapat dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan bahan. Untuk bahannya sendiri sudah tertera ya bahwa dari setiap satu sabun akan membutuhkan untuk tahun pertama membutuhkan sebesar dana 20.250.000 untuk kebutuhan bahan bakunya. Dan untuk total keseluruhan diperlukan uang sebesar 107.998.000. Selanjutnya, di sini ada rencana pembelian bahan. Bisa kita lihat sendiri juga ya untuk harga tiap tahunnya. Dari tahun pertama yaitu 20.250 sampai dengan tahun kelima yaitu 22.950. Selanjutnya, untuk rencana kebutuhan tenaga kerja tak langsung, kami sudah menyiapkan atau memikirkan untuk karyawannya sendiri, dan karena kami sudah memiliki anggota yang cukup banyak, yaitu sebanyak 4 orang, jadi kami hanya membutuhkan tambahan sebesar 1 orang lagi sebagai admin gudang atau kurir dengan gaji sebesar 1 juta rupiah per bulan, sehingga pengeluaran kami per tahun untuk menggaji karyawan tersebut adalah sebesar 12 juta. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan mesin dan peralatan. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan adalah timbangan, meja, box untuk menyimpan sabun tentunya, kemudian pemotong sabun, temperatur, palu, cap logo, cetakan sabun, kemudian kompor, spatula, kertas, tali rami, gift box, dan thank you card, serta sarung tangan latex. Untuk kebutuhan membuat sabun organik yang kita butuhkan yaitu minyak zaitun, cocoa oil, sea butter, essence oil, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di sini sudah tertera mengenai harga dan juga unit yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk tanah dan bangunan sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam menjalankan bisnis ini kami memiliki tempat yang beralamat di Jalan Bukit Raya 4 nomor 12 di Sariwangi, bertepat di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tentunya, dan semua kami lakukan mulai dari proses produksi sampai dengan packaging kita lakukan di tempat tersebut. Selanjutnya, di sini ada rencana umum biaya pabrik. Untuk jenis biaya dan juga harga sudah tertera. Untuk total biaya tetap per tahunnya sebesar 30.900.000. Selanjutnya, selanjutnya ada dan tata kelola. Dalam menjalankan perusahaan ini, kita ngebagi masing-masing tugas dan fungsinya. Yang pertama ada direktur, dipegang oleh Viani, terus di bawahnya manajer produksi oleh Agnia, pemasaran oleh saya, sama manajer keuangan oleh Elisa. Masing-masing tugas dan fungsinya juga bakal berbeda. Buat direktur sendiri, tugas dan fungsinya adalah mengimplementasi visi dan misi dari perusahaan, kemudian menyusun strategi, melakukan evaluasi, melakukan rapat, terus mengawasi suatu bisnis, dan merencanakan dan mengembangkan sumber pendapatan. Kemudian untuk manajer produksi, tugas dan fungsinya adalah menetapkan standar kualitas produk, membuat rencana atau jadwal produksi, mengelola sumber daya manusia dan material, kemudian membuat analisa produksi dan quality control, terus menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan, membuat keputusan, dan lain-lain. Kemudian buat manajer pemasaran,
membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, mengadakan pengawasan terhadap departemen pemasaran, penjualan dan promosi, dan lain-lain. Kemudian buat manajer keuangan, bekerja sama dengan para staf untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengontrol arus kas, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan keuangan. Lanjut. Kebutuhan tenaga kerja tak langsung. Sebenarnya tenaga kerja itu dibagi dua, ada yang langsung sama yang nggak langsung. Kalau yang langsung sendiri, artinya adalah tenaga kerja langsung dengan proses produksi baik barang dan jasa, alias itu mah udah sama kita berempat. Sedangkan kalau yang nggak langsung tuh yang memperlancar proses produksi. Dan yang kita butuhin tuh ada dua, ada admin sosial media sama kurir. Tadi juga udah dijelasin sama Elisa, kebutuhan buat tenaga kerja nggak langsung tuh setahunnya 12 juta. Kemudian ini ada tabel dan jadwal kegiatan. Jadi di bulan pertama, bulan Januari itu kita merancang perusahaan. Jadi udah kita lakukan. Terus bulan ini, bulan Februari, perancangan produk juga kita udah melakukan. Kemudian di bulan Februari itu mendesain produk. Di bulan Maret juga kita pemilihan bahan baku. Di bulan selanjutnya pemilihan dan bulan Mei proses produksi. April sampai Mei. Ya, selanjutnya untuk kebutuhan dana. Di sini tertera kebutuhan dana dari Bubble Time Shop ini tuh ada kompor, gas, panci, cetakan sabun, kontainer, timbangan, gelas ukur, spatula, pisau, sarung tangan, hand blender, talenan, dan cetakan logo. Nah, total semuanya itu sebesar Rp2.189.500. Yang terdiri totalnya itu dari 11 unit. Untuk seperti laptop, wifi plus kuota per tahun, printer dan tinta print, perlengkapan kantor lainnya itu totalnya sebesar Rp9.600.000 yang bertotal 4 unit. Boleh selanjutnya. Di sini juga tertera mengenai sumber dana. Bisa kita lihat sendiri ya untuk biaya-biayanya. Di sini juga bisa kita lihat presentasinya mengenai dari modal sendiri dan juga kreditnya. Untuk dari kredit, kami tidak menggunakan kredit dari manapun, baik dari bank maupun dari tempat lain, dan hanya mengandalkan dari modal sendiri saja. Selanjutnya. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Ini tuh dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dengan total 30.950.000. Kemudian di tahun tambah jadi 35.570.000. Tahun selanjutnya 40.340.000, selanjutnya 45.260.000, dan di tahun 2025 50.330.000. Terus selanjutnya ini total akhir arus kas kita. Hitungnya dari tahun 0 ke 5. Kita nggak di tahun 0 total 85.139.500 dengan ROI-nya belum ada persenannya.
Kemudian di tahun selanjutnya sebesar 116.289.500 dengan total pesanan ROI 163%. Selanjutnya sampai tahun kelima itu 135.500 dengan pesanan ROI 327%. Next, proyeksi neraca. Untuk proyeksi neraca bisa dilihat di tabel ya. Saldo kas akhir kami pada tahun pertama sejumlah 73.550.000, untuk tahun kedua 78 juta, untuk tahun ketiga 87.070.000, dan untuk tahun keempat 100.910.000, dan untuk tahun ke berapa ini? Tahun ke 1, 2, 3, 4 ke 5 119.670.000. Oke, lanjut ke analisis keuangan. Di payback period selama 3,7 bulan kami bisa balik modal, katanya seperti itu. Terus untuk net present value sebesar 145.625.496 perak dengan IRR-nya sebesar 45%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kalimat yang salah atau kurang berkenan atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.